Halo semuanya, jadi sekarang kita akan membahas tentang perkembangan teori atom. Jadi perkembangan teori atom itu ada 5, ada Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Untuk yang pertama, teori atom Dalton itu menyatakan bahwa atom bentuknya seperti bola pejal. Bola pejal. Bola pejal itu seperti bola bekel atau bola tolak peluru. Dia tidak ada rongga di dalamnya. Jadi benar-benar padat. Kemudian teori atom Dalton itu dibahas oleh Thomson. Thomson melakukan percobaan tabung katode. Dan dari percobaannya itu dia menemukan ada partikel yang bermuatan negatif yang disebut dengan elektron. Jadi teori bola pejal Dalton itu diubah menjadi roti kismis karena digambarkan bahwa atom itu adalah bola pejal bermuatan positif dengan elektron yang memenuhi permukaannya seperti kismis pada roti. Makanya ini disebut dengan teori atom roti kismis. Selanjutnya Rutherford melakukan percobaan lagi untuk membuktikan teori atomnya dari Thomson itu. Rutherford melakukan penembakan lempeng tipis. Suatu zat. Kemudian dari penembakan ini dia menemukan penembakan dengan sinar alfa ya. Sinar alfa itu bermuatan positif. Jadi kalau misalnya sinar alfa itu bermuatan positif ditembakkan pada atom yang bermuatan positif bola itu, seharusnya mereka saling memantul. Tapi ternyata dari hasil percobaannya Rutherford menemukan hanya ada sedikit yang dibelokkan, sisanya diteruskan. Sehingga dari percobaannya ini Rutherford menyimpulkan bahwa atom itu ada bagian yang kecil, padat, dan bermuatan positif yang disebut dengan inti atom. Sedangkan yang lainnya adalah rongga-rongga kosong. Nah, jadi Rutherford itu menggambarkan atom ada intinya padat bermuatan positif. Ini yang memantulkan sinar alfa yang bermuatan positif itu. Kemudian sisanya elektron-elektron itu mengelilingi inti seperti planet-planet yang mengelilingi matahari. Jadi ketika dilewatkan di sini sinar alfanya maka akan diteruskan. Ada sedikit yang dibelokkan, ada lebih banyak yang diteruskan. Jadi dalam dari percobaannya ini si Rutherford menyatakan bahwa ada inti atom yang bermuatan padat dan positif. Tapi ternyata kelemahannya Rutherford tidak bisa menjelaskan kenapa elektron yang bermuatan positif itu tidak jatuh ke inti. Dan itu dijawablah oleh Bohr. Bohr mengadakan penelitian dengan spektrum cahaya. Dia melakukan percobaan spektrum cahaya dan dia menemukan apabila suatu atom dipijarkan menghasilkan cahaya yang warnanya berbeda-beda. Dari kesimpulan dari percobaan itu bahwa antara elektron satu dengan elektron lainnya itu ada tingkatan energi. Jadi antara inti atom dengan elektron-elektronnya itu ada tingkatan energinya. Dan tingkatan energi itu
yang menyebabkan apabila elektronnya pindah dari satu lintasan ke lintasan yang lainnya bisa menghasilkan atau menyerap energi, bisa memerlukan atau membebaskan energi. Hanya saja kelemahannya si Bohr itu dia hanya bisa menjelaskan atom-atom dengan elektron sedikit. Kemudian disempurnakan lagi oleh mekanika kuantum yang menyatakan bahwa elektron itu adalah ada intinya, padat bermuatan positif, tapi elektronnya dia tidak bisa ditentukan secara pasti. Jadi posisi elektronnya tidak pasti, dia menyebar seperti awan elektron. Awan elektron. Posisi elektronnya tidak pasti. Dan mekanika kuantum inilah yang masih kita gunakan sampai sekarang pemahamannya. Nah, demikian tadi penjelasan tentang perkembangan teori atom. Terima kasih.